Shalom semuanya, jumpa lagi dengan saya Santo Sason. Kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita mencari fakta dalam Alkitab yang membahas anak. Kali ini kita belajar, kita temukan satu perihal penting, bahwa Allah itu penjaga anak sejak dalam kandungan. Ini fakta Alkitab, Allah menjaga anak sejak dalam kandungan. Ada sebuah peristiwa yang tentunya saudara tidak lupa dengan peristiwa itu. Siapa? Ya, peristiwa Hagar dan Sarai. Tapi sebelum itu, coba teman-teman bayangin ya, kita sering dengar kasus-kasus yang sangat mengerikan setiap hari. Kasus apa? Pengguguran anak. Ya, banyak anak-anak yang digugurkan sejak dalam kandungan. Ini kan ngeri. Kita sering jumpa itu di media cetak, di media sosial, di media elektronik, ya, berita-berita elektronik. Kita sering lihat, sering dengar, sering baca peristiwa-peristiwa itu. Dan pembunuhan anak sejak dalam kandungan itu sudah berjalan sejak lama sekali. Ya, sejak lama sekali, ribuan tahun. Ngeri rasanya kalau kita mendengar, melihat, membaca peristiwa-peristiwa pembunuhan anak sejak dalam kandungan. Atau kita kenal dengan menggugurkan anak sejak dalam kandungan. Nah, itu kan ngeri sekali. Tapi ini fakta Alkitab bahwa Allah penjaga anak sejak dalam kandungan. Kembali lagi ke peristiwa Hagar dan Sarai. Dalam Kejadian 16 ayat 1 sampai 16 kita bisa lihat peristiwa menarik ini antara Hagar dan Sarai. Nah, kita tahu ya ceritanya bahwa Sarai ini bilang sama suaminya Abraham, hampirilah budak kita namanya Hagar, ya, supaya kita punya keturunan. Saya sudah tua nih. Padahal Sarai juga tahu bahwa Allah sudah berjanji pada Abraham, Allah akan memberikan keturunan yang sangat banyak, yang sangat besar pada Abraham dan Sarai. Tapi inilah kenyataannya. Kejadian 16 ayat 1 sampai 16 ini menceritakan bagaimana Hagar melarikan diri dari Sarai. Peristiwanya sederhana sebenarnya. Cemburu. Sarai ini cemburu pada Hagar dan menindas Hagar, ya, seizin suaminya, karena Hagar posisinya budak ya saat itu. Tetapi kan dia mengandung anak Abraham. Karena tertekan, Hagar ini melarikan diri dari nyonyanya, yaitu nyonya Sarai. Hagar ini dari Mesir, kemungkinan dia akan kembali ke Mesir. Dari tempat tinggal mereka menuju Mesir itu sangat jauh dan melewati padang gurun. Coba bayangin, seorang wanita lagi mengandung, hamil, ya, mau melewati padang gurun. Wah, dia seorang budak, dia nggak punya apa-apa, nggak punya onta, nggak punya kuda, nggak punya keledai, nggak punya perbekalan yang cukup untuk dia pulang kampung, pulang ke daerahnya, pulang ke kaumnya. Ini kan mengerikan. Hagar kalap mata, Hagar emosi, dia marah, sudah nggak tahan lagi. Dia tidak mempedulikan anaknya. Anak dalam kandungan dia nggak pedulikan. Yang penting dia pergi dari nyonyanya. Ada hal yang menarik di sini. Allah mempedulikan Hagar. Allah mempedulikan anak yang dikandung Hagar. Ini fakta Alkitab. Malaikat Tuhan menjumpai Hagar, kemudian bertanya kepada Hagar. Dalam Kejadian 16 ayat 10, malaikat memberi penegasan pada Hagar. Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Allah memperhatikan anak yang dikandung Hagar. Hagar, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Kamu pulang, kembali kepada tuanmu, tuan Abraham dan nyonyamu, nyonya Sarai. Kembali. Ini bukti Alkitab bahwa Allah memperhatikan anak dalam kandungan. Sejak dalam kandungan. Orang tuanya kalap mata, terbawa emosi, marah, sedih, jengkel, dan emosi-emosi yang lain. Sehingga orang tuanya tidak mempedulikan anak dalam kandungan. Ini sangat berbahaya. Coba bayangin. Perjalanan jauh di padang gurun. Ya, banyak orang-orang jahat, banyak binatang-binatang jahat, cuaca ekstrim.
Kalau terjadi keguguran di jalan bagaimana? Ini nggak dipikirkan oleh Hagar. Demikian juga banyak orang-orang di sekitar kita, masyarakat kita, yang tidak memperhatikan anak dalam kandungannya. Membahayakan anaknya. Udah ngandung besar, naik motor, kenceng-kenceng, ya kan? Sudah emosi sama suaminya, emosi sama mertuanya, emosi sama yang lain. Dia melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan anak. Nah, ini jarang dipikirkan. Banyak kaum ibu yang terbawa emosinya, seperti Hagar ini, yang tidak memperhatikan anaknya. Bahaya dalam dirinya berkaitan dengan anak. Kalau keguguran bagaimana? Ya. Tapi ini fakta Alkitab bahwa Allah memperhatikan anak sejak dalam kandungan. Nah, bagaimana dengan Anda? Tolong pikirkan ya. Tolong pikirkan. Berikan pertanyaan-pertanyaan jika ada pertanyaan dalam kolom komentar. Coba buat komitmen bagi Anda bahwa Alkitab mengatakan, Alkitab sudah menunjukkan kebenaran bahwa Allah memperhatikan anak sejak dalam kandungan. Karena anak adalah rencana Allah. Sehingga komitmen yang bisa kita ambil adalah mengingatkan teman-teman, saudara, sanak saudara, tetangga, atau orang lain yang membahayakan kandungannya, ya, mereka sadari atau tidak, kita perlu mengingatkan, kita perlu memberi didikan, memberi arahan, memberi nasihat supaya mereka menjadi orang tua yang menjaga anak-anaknya sejak dalam kandungan. Jika Anda terberkati, Anda bisa sharekan link ini ke orang lain. Mari kita sama-sama gali Alkitab yang menceritakan, yang menggambarkan, yang menunjukkan bagaimana Allah peduli pada anak-anak. Supaya kita menjadi makin paham, makin mengerti firman Tuhan, Alkitab bicara apa terhadap anak. Sehingga kita bisa memperkuat gereja dan jemaat Tuhan. Sampai jumpa lagi bersama saya, Santosa Hasan.